Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kenapa Amerika Serikat memodernisasi F-22 Raptor? Bukannya membuat jet siluman generasi ke-6. Kalau memang demikian, berarti Amerika itu bisa dikatakan tersalib oleh China. Karena di pameran kedirgantaraan China Air Show di Zhuhai kemarin pada tahun 2024 ini, China itu telah mendemonstrasikan beberapa jet silumannya, yaitu antara lain J-35 itu yang mirip dengan pesawat F-35 milik Amerika Serikat, dan jet siluman lainnya yaitu J-20 Chengdu. Kedua pesawat tersebut adalah pesawat siluman itu ya, dan yang sangat menarik sekali dan menarik perhatian umum dan dunia, yaitu dengan munculnya prototipe jet siluman generasi ke-6, yaitu White Emperor atau Kaisar Putih. Nah, pesawat tersebut itu dikabarkan bisa melakukan serbuan tembakan dari luar angkasa. Itu ceritanya seperti itu, tapi prototipnya itu dipampang di pameran kedirgantaraan China Air Show 2024 ini. Kalau memang demikian, kenapa Amerika Serikat itu malah memodernisasi F-22? Apa mungkin ini strateginya Amerika Serikat di dalam mensikapi daripada musuh-musuh bebuyutannya, itu termasuk China itu ya, di dalam pengembangan jet tempurnya? Para pemirsa, nanti akan kita bahas terkait modernisasi daripada F-22 Raptor ini. Nah, siapa sih yang tidak tahu jet siluman F-22 Raptor dari Paman Sam ini? Namun selidik punya selidik, pesawat ini telah dimodernisasi. Dan kenapa Amerika itu tidak membuat jet siluman yang baru, sementara China itu sudah banyak membuat jet siluman generasi kelimanya? Baiklah para pemirsa, dalam video ini akan kita bahas New F-22 Raptor yang telah dimodernisasi. Jadi menurut pihak berwenang, beberapa sistem sensor rahasia yang akan digunakan dalam sistem Next Generation Air Dominant telah berhasil diuji oleh Angkatan Udara pada pesawat F-22 Raptor. Masa pakai Raptor dapat ditingkatkan sebagai teknologi baru. Nah, mungkin dengan pertimbangan ini Amerika Serikat itu tidak mengembangkan pesawat generasi ke-6-nya karena masih perlu persiapan-persiapan mungkin ya, untuk bisa menciptakan pesawat siluman generasi ke-6-nya. Walaupun saat ini telah terlampaui oleh China, terutama dengan munculnya prototipe pesawat generasi ke-6 Cina, yaitu pesawat White Emperor atau Baidi itu. Pada konferensi Life Cycle Industry Days bulan lalu di Dayton, Ohio, pejabat eksekutif program pesawat tempur dan pesawat canggih Angkatan Udara, Brigjen Jason D. Voorhees, mengatakan kepada wartawan, tim F-22 bekerja sangat keras pada peta jalan modernisasi untuk menyediakan sensor canggih, konektivitas, senjata, dan kemampuan lainnya. Jadi, menurut Voorhees, tim Raptor baru-baru ini mendemonstrasikan sensor canggih tersebut dalam 6 uji terbang. Mereka bermaksud untuk melakukan upaya pembuatan prototipe cepat untuk memasang sensor pada jet tersebut. Nah, bisa kita cermati bahwa di sini Amerika Serikat itu telah mengambil strategi lain ya, karena dalam waktu singkat Amerika Serikat itu belum bisa menciptakan
pesawat siluman generasi yang keenam itu. Bot berbentuk pahat ramping yang diamati selama uji F-22 tahun lalu, menurut pejabat Angkatan Udara adalah sistem pencarian dan pelacakan inframerah IRST yang ditingkatkan, yang akan meningkatkan kapasitas F-22 untuk mengidentifikasi pesawat yang kurang dapat diamati. Bot ini mungkin juga berisi sensor tambahan. Pengujian lanjutan dengan IRST diuraikan dalam permintaan anggaran fiskal Angkatan Udara tahun 2025 untuk F-22. Bot ini merupakan komponen dari investasi sebesar 7,8 miliar dolar untuk peningkatan F-22 yang mencakup 4,7 miliar dolar untuk pengadaan dan 3,1 miliar dolar untuk penelitian dan pengembangan pada tahun 2030. Nah, ini dari laporan tersebut bisa kita bayangkan ya, dana yang digelontorkan oleh pemerintah Amerika Serikat itu sangat besar cuma untuk penelitian dan pengembangan modernisasi F-22 Raptor ini. Para pemimpin Angkatan Udara menyatakan beberapa tahun lalu bahwa F-22 kemungkinan akan pensiun pada tahun 2030. Akan tetapi para pejabat telah menarik kembali pernyataan tersebut dan Voorhees menyatakan, "Saya tidak memiliki tanggal untuk Anda dari perspektif pensiun F-22." Nah, ini berarti memfokuskan pada modernisasi pesawat tempur F-22 Raptor. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kami sangat fokus pada modernisasi untuk mempertahankan kemampuan pesawat tempur superioritas udara selama diperlukan dalam lingkungan yang sangat diperebutkan. Pada tahun 2021, Kepala Staf Jenderal Charles Q. Brown Jr. mengumumkan strategi pesawat tempur 4+1 yang menyerukan agar F-22 digantikan oleh NGAD sekitar tahun 2030 sambil tetap mempertahankan F-35, F-15E, dan EX, dan F-16. Ini merupakan perubahan besar dari rencana sebelumnya. A-10 adalah +1, tetapi menurut Brown pada bulan Maret 2023 pesawat itu akan dihentikan lebih awal dari yang diantisipasi dan kemungkinan akan dipensiunkan pada tahun 2030. F-22 diperkirakan memiliki harapan hidup struktural hingga tahun 2040. Pengumuman Brown tentang rencana pensiun pesawat tempur tersebut pada tahun 2030 menimbulkan kekhawatiran. Saat itu pejabat Angkatan Udara mengklaim bahwa meskipun teknologi siluman F-22 tahun 1980-an telah ditingkatkan, sensor modern yang dikendalikan oleh China dan musuh bebuyutan lainnya mengunggulinya. Voorhees mengusulkan lingkungan komputasi arsitektur referensi pemerintah yang baru atau GRSY sebagai sarana untuk memperpanjang umur F-22. Menurutnya, pesawat tempur tersebut akan dapat menjalankan perangkat lunak F-22 non-tradisional karena perangkat lunak arsitekturnya terbuka. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perangkat lunak tersebut akan menyediakan pemrosesan tambahan dan antarmuka pilot. F-22 mungkin akan bertahan lebih lama dari yang diantisipasi. Menurut pejabat lain selain Voorhees, Kepala Komando Tempur Udara Jenderal Kenneth Wilsbach menyatakan pada bulan Juli bahwa ia yakin Angkatan Udara harus mempertahankan 32 Raptor Block 20 yang lebih tua, yang telah 2 kali diminta Angkatan Udara kepada Kongres untuk dipensiunkan selain F-22. Saat itu, Wilsbach menggambarkan F-22 sebagai pesawat yang fantastis, bahkan Block 20 yang sudah ketinggalan zaman.
dapat berguna untuk pelatihan. Dan kami sebenarnya sedang merencanakan beberapa peningkatan pada jet itu sekarang. Mereka sangat mampu jika kita harus dalam keadaan darurat menggunakan Block 20 dalam situasi pertempuran. Dari laporan-laporan tersebut, Amerika Serikat jelas terlihat bahwa dalam pembuatan pesawat generasi ke-6-nya itu masih tertunda karena Amerika Serikat harus memodernisasi terlebih dahulu pesawat F-22 Raptor ini. Sementara generasi ke-6 yang telah lama dipandang sebagai jet tempur superioritas udara utama Angkatan Udara dan pengganti F-22 itu mulai ditunda. Menurut otoritas Angkatan Udara, pada bulan Juli, Willis Bach menyatakan bahwa tidak ada pengganti untuk F-22 sampai kontrak diberikan. Beberapa minggu kemudian, Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall menyatakan bahwa layanan tersebut menunda Jadi dengan demikian, untuk program generasi ke-6 pesawat siluman Amerika Serikat itu jelas ditunda karena ada faktor yang lebih penting ini ya, rupanya ya. Amerika Serikat mengambil strategi untuk memodernisasi pesawat siluman F-22 Raptornya. Namun demikian, menurut Fortis, teknologi baru yang membawa F-22 ke masa kini mendukung semua program mendatang termasuk dan pada platform apapun kami akhirnya akan memanfaatkan semua teknologi tersebut. Secara keseluruhan, upaya peningkatan akan memastikan F-22 mempertahankan keunggulan first lock, first shot, first kill, dan tetap menjadi pesawat tempur superioritas udara terbaik di dunia menurut Fortis. Teknologi Raptor akan ditransfer ke untuk memastikan kemampuan kami mencapai superioritas udara di masa depan. Lingkungan yang sangat diperebutkan, sementara F-22 berfungsi sebagai jembatan kami ke Demikian para pemirsa, kenapa Amerika Serikat memodernisasi pesawat F-22 Raptor. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai.